Soal nomor 1. Jelaskan dari definisi manajemen strategi. Manajemen strategi adalah menjelaskan proses pengambilan keputusan dalam suatu dinamika perusahaan atau organisasi, melakukan analisis lingkungan strategi, penerapan tahapan manajemen strategi, atau formulasi, implementasi, pengendalian, dan evaluasi strategi. Soal nomor 2. Ada 3 alasan mengapa suatu strategi bisa gagal. Jelaskan. Yang pertama atau yang A, komunikasi. Komunikasi adalah salah satu elemen penting dalam perencanaan strategi. Visi dan tujuan strategi harus dikomunikasikan ke seluruh elemen organisasi. Gagalnya komunikasi dapat berdampak pada kegagalan perencanaan strategi. Yang B, leadership. Leadership juga merupakan komponen penting dalam perencanaan strategi. Leadership yang kurang menghasilkan banyak dampak buruk, antara lain alokasi sumber daya yang kurang tepat, kontrol yang kurang, tidak selarasnya tujuan atau strategi atau aksi, sistem reward dan punishment yang tidak efisien, dan sebagainya. Jika leader tidak berperan dengan baik, maka harus ada anggota tim yang mau berperan sebagai leader dan mengeksekusi perencanaan menjadi suatu aksi yang konkret. Intinya, jadilah pemimpin dimanapun Anda berada, walaupun Anda bukan di posisi puncak. Yang C, ide tidak didukung rencana. Ide yang bagus tiada artinya tanpa didukung oleh rencana. Seringkali ide yang bagus hanya sekedar konsep saja, kemudian langsung diimplementasikan. Jika ide langsung diimplementasikan tanpa rencana yang matang, maka ide tersebut bisa dibilang masih mentah. Soal nomor 3. Jelaskan definisi visi dan misi dalam manajemen strategi. Yang pertama, visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Yang kedua, misi. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Soal nomor 4. Sebutkan komponen-komponen penting dalam pernyataan visi dan misi. Komponen pokok dalam perumusan visi dan misi perusahaan tersebut yang terdiri dari yang A, customer. Secara eksplisit, misi harus menyebutkan siapa yang menjadi pelanggan bagi produk perusahaan. Yang B, produk or service. Dalam hal ini, secara spesifik perusahaan harus menyebutkan produk atau jasa apa saja yang dihasilkan oleh perusahaan. Terus yang C, market. Pernyataan ini menjelaskan di pasar mana produk perusahaan akan bersaing dengan produk yang dihasilkan oleh pesaing. Yang D, teknologi. Pernyataan misi menyebutkan arah pengembangan teknologi perusahaan untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Yang E, conquer for survival, growth and profitability. Dalam hal ini, pernyataan misi menunjukkan secara jelas komitmen perusahaan terhadap kelangsungan hidup perusahaan, pertumbuhan, dan kemampuan untuk menghasilkan laba atau profitabilitas. Yang F, filosofi. Misi akan menjelaskan kepercayaan atau belief, nilai atau value, aspirasi, dan prioritas etis dari perusahaan. Yang G, self-concept. Misi akan menjelaskan apa yang menjadi kompetensi unggulan atau distinctive competence dari perusahaan dibandingkan pesaingnya. Yang H, conquer for public image. Misi